Kematian di desa Sungai Kabut tidak datang dengan jeritan. Ia datang sebagai bisikan, merayap bersama kabut pagi yang selalu setia memeluk lembah. Kabut itu begitu tebal, begitu putih susu, seolah sungai di bawahnya menguap menjadi hantu dan naik untuk menelan gubuk-gubuk panggung yang berjijir di tepiannya. Bagi penduduk, kabut adalah bagian dari napas kehidupan. Namun bagi Dr. Aris Prasetyo, kabut itu mulai terasa seperti kain kafan. Tekan tombol ikuti dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Sudah 6 bulan Aris bertugas sebagai dokter petaki di desa terpencil ini. Sebuah desa yang bahkan tidak ada di sebagian besar peta, terjepit di antara hutan hujan lebat Kalimantan dan lekuk sungai yang deras. Awalnya, ia melihat tugas ini sebagai sebuah petualangan romantis, sebuah pengabdian murni yang akan ia ceritakan dengan bangga suatu hari nanti. Ia membayangkan dirinya menjadi pahlawan bagi masyarakat yang tak tersentuh modernitas, menyembuhkan penyakit-penyakit sederhana dengan ilmu kedokteran yang ia pelajari di kota besar. Kenyataannya jauh lebih membosankan dan kini jauh lebih menakutkan. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Aris terbangun oleh suara kokok ayam hutan dan desau angin yang melewati celah-celah dinding kayu puskesmas pembantu pustu yang juga merangkap sebagai tempat tinggalnya. Ia membuat kopi pahit, duduk di beranda kecilnya, dan memandangi kabut yang bergerak lamban. Indah sekaligus menyesakan. Keindahan yang menyembunyikan isolasi total. Jembatan gantung yang menjadi satu-satunya orat nadi penghubung ke kecamatan seberang sungai telah ambruk 2 minggu lalu dan belum ada tanda-tanda perbaikan. Mereka benar-benar terputus. Dokter Aris, suara panik itu memecah keheningan pagi. Lastri, seorang ibu muda dengan wajah yang selalu cemas, berlari tergopoh-gopoh menaiki tangga pustu. Napasnya tersengal dan matanya memancarkan ketakutan yang begitu murni hingga membuat perut Aris terasa melilit. "Ada apa, Bu Lastri?" "Tenang dulu," kata Aris, bangkit dari kursinya. "Pak Tarno, Dok, suami saya," ucap Lastri terputus-putus. Dia tidak bangun. Saya sudah mengguncang tubuhnya, memanggil namanya, tapi dia tidak bergerak. Dia hanya tidur. Jantung Aris berdebar sedikit lebih kencang. Ini adalah laporan ketiga dalam seminggu. Awalnya, ia mengira ini hanya kelelahan biasa. Para pria di desa ini adalah pekerja keras, penebang kayu, dan pencari getah karet. Tapi 3 kasus dalam waktu sesingkat ini bukanlah kebetulan. "Saya akan ke sana," ujar Aris, segera menyambar tas medisnya yang sudah usang. Rumah Pak Tarno tidak jauh, sebuah gubuk sederhana yang berdiri sedikit lebih tinggi dari yang lain. Di dalam, suasana terasa berat dan senyap. Beberapa tetangga sudah berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Di atas dipan bambu, di tengah ruangan, terbaringlah Pak Tarno. Pria kekar berusia 40-an itu tampak sangat damai. Dadanya naik turun dengan ritme yang sangat lambat dan dangkal, nyaris tak terlihat. Wajahnya tenang, seolah sedang menikmati istirahat terbaik dalam hidupnya. Aris segera melakukan pemeriksaan. Ia menekan stetoskop dingin ke dada Pak Tarno. Hening. Hanya ada detak jantung yang sangat lemah dan jauh, seperti gema dari ruangan lain. Tekanan darahnya rendah, tapi tidak kritis. Suhu tubuhnya normal, bahkan cenderung dingin. Aris menyinari pupil matanya dengan senter kecil. Titik koma reaksinya sangat lambat, nyaris tidak ada. "Sejak kapan seperti ini?" tanya Aris pada Lastri, sementara tangannya terus memeriksa. "Sejak semalam, Dok. Kemarin sore, dia masih tertawa bersama anak-anak. Lalu dia bilang lelah dan tidur lebih awal. Pagi ini, dia seperti ini," isak Lastri. Aris mengerutkan kening. Tidak ada tanda-tanda stroke, tidak ada busa di mulut yang menandakan keracunan atau epilepsi. Tidak ada demam, tidak ada ruam. Gejalanya begitu bersih, begitu misterius. Pak Tarno hanya tertidur. Sebuah tidur yang abnormal dan menakutkan. Sama seperti Mbah Suroto 2 hari yang lalu, dan pemuda bernama Diden 4 hari sebelumnya. Mereka semua masih tidur di rumah masing-masing, dirawat oleh keluarga yang putus asa. "Terus pantau napasnya, Bu,"
Beri dia air gula sedikit demi sedikit jika bibirnya kering. Saya akan mencoba mencari tahu ini penyakit apa, kata Aris meskipun ia sendiri tidak yakin harus mulai dari mana. Saat ia berjalan kembali ke pustu, bisik-bisik para tetangga mengikutinya seperti bayangan. Ia menangkap frasa-frasa seperti kena tulah, penunggu sungai marah, dan kutukan kabut. Tahayul, sebagai seorang ilmuwan, ia menolak semua itu. Pasti ada penjelasan logis. Virus, bakteri, racun dari tanaman, atau hewan tertentu. Ia menghabiskan sisa pagi itu membolak-balik buku-buku kedokteran tebal yang dibawanya. Ensefalitis letargika, penyakit tidur Afrika. Gejalanya ada yang mirip, tapi tidak ada yang cocok 100%. Penyakit tidur Afrika membutuhkan lalat setse yang tidak ada di sini. Ensefalitis biasanya disertai demam tinggi dan sakit kepala hebat. Ini berbeda. Ini senyap. Sore harinya, saat kabut mulai turun kembali untuk menyelimuti lembah, sesosok figur tua berjalan perlahan menuju pustu. Mbah Kerto, dukun sekaligus tetua adat desa. Tongkat kayunya yang berukir kepala naga mengetuk-ngetuk lantai papan dengan ritme yang menenangkan sekaligus mengintimidasi. Wajahnya yang keriput seperti peta sungai kering dan matanya yang dalam menatap Aris dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa. Anak muda, sapa Mbah Kerto dengan suara serak dan berat. Kau mencari jawaban di dalam buku-bukumu. Kau tidak akan menemukannya. Aris menelan ludah. Mbah, saya sedang berusaha memahami apa yang terjadi. Mbah Kerto duduk di bangku panjang di depan Aris tanpa diundang. Ia meletakkan tongkatnya di sampingnya. Ini bukan urusan obat-obatanmu. Ini urusan alam. Keseimbangan telah terganggu. Sesuatu telah terbangun di dasar sungai, di jantung hutan. Sesuatu yang lapar akan keheningan. Mbah, dengan segala hormat, ini pasti penyakit. Saya harus mencari obatnya, balas Aris, mencoba mempertahankan keyakinan profesionalnya. Obat, Mbah Kerto tertawa kecil. Suara tawanya seperti gesikan daun kering. Kau tidak bisa mengobati kemarahan roh, Nak. Kau hanya bisa menenangkannya. Kabut ini bukan lagi kabut biasa. Ia membawa bisikan dari yang menunggu. Ia datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya, kedamaian. Kedamaian abadi. Mbah Kerto bangkit, mengambil pangkatnya, dan berjalan pergi, meninggalkan Aris dengan perasaan dingin yang merayap di tulang punggungnya. Kata-kata sang dukun terasa seperti omong kosong dari zaman bahula, tetapi di tengah ketidakberdayaannya, keraguan mulai menyelinap masuk ke dalam benteng logika Aris. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Ia duduk di mejanya, menatap keluar jendela. Desa Sungai Kabut tampak seperti lautan hantu di bawah cahaya bulan purnama yang pucat. Setiap gubuk adalah sebuah pulau kecil dalam samudra kabut. Di 3 dari pulau-pulau itu, ada jiwa-jiwa yang terbaring dalam keheningan, terjebak di antara hidup dan mati. Tiba-tiba, radio komunikasi di sudut ruangan berderak hidup. Bukan suara manusia, hanya desisan statis yang keras, naik, dan turun seperti napas raksasa. Aris mencoba memutar knob frekuensi, berharap bisa menangkap sinyal dari kecamatan, dari mana saja. Di Hill. Hanya desisan itu, seolah alam semesta sedang memberitahunya betapa terisolasinya ia. Ia mematikan radio dan kembali menatap keluar. Kabut tampak lebih tebal dari biasanya, menekan jendela pustu dengan kekuatan senyap. Dalam keheningan total itu, Aris merasa mendengar sesuatu. Bukan dengan telinganya, tapi di dalam benaknya. Sebuah bisikan lembut, tanpa kata-kata, yang terasa sangat kuno dan sangat lelah. Sebuah undangan untuk beristirahat, untuk tidur, dan tidak pernah bangun lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dr. Aris Prasetyo merasa takut pada keheningan. Ia sadar ia tidak sedang melawan penyakit yang bisa ia lihat di bawah mikroskop. Ia terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang perlahan menelan seluruh desa. Dan kabut di luar sana terasa seperti napas dari makhluk purba yang baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Malam berlalu tanpa tidur bagi Aris. Setiap desau angin di luar pustu terdengar seperti langkah kaki, setiap bayangan yang diciptakan oleh cahaya bulan yang menerobos celah jendela tampak seperti
sosok yang mengintai. Bisikan yang ia rasakan semalam telah membekas di benaknya, sebuah gema tak bersuara yang membuatnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Ia menghabiskan malam dengan membaca ulang setiap baris teks tentang neurologi dan penyakit infeksi tropis, mencari jawaban yang terus menghindarinya. Kopi menjadi satu-satunya kawan setianya, meski kafein hanya mempertajam kegelisahannya, bukan mengusir kantuk yang terasa aneh dan memikat. Fajar menyingsing, namun kabut pagi itu terasa lebih pekat, lebih dingin. Ia tidak lagi turun dari atas, melainkan merayap naik dari tanah basah, dari sela-sela akar pohon, seolah bumi itu sendiri menghembuskan napas beku. Desa Sungai Kabut terbangun dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi obrolan para ibu yang hendak ke sungai, tidak ada canda tawa anak-anak yang berlarian di jalan setapak. Yang ada hanya tatapan-tatapan cemas dari balik jendela dan pintu-pintu yang tertutup lebih rapat dari biasanya. Ketakutan telah menjadi udara kedua yang mereka hirup setelah kabut. Aris tahu ia tidak bisa hanya menunggu. Menunggu berarti menyerah pada keheningan yang perlahan menelan mereka. Ia harus bertindak, bahkan jika tindakannya terasa seperti meninju angin. Pagi itu, dengan tekad yang dipaksakan, ia menyusun sebuah rencana. Ia akan melakukan investigasi epidemiologi versinya sendiri dengan sumber daya yang terbatas. Ia akan mencari benang merah, sebuah pola yang menghubungkan para korban. Tujuan pertamanya adalah rumah almarhumah Ibu Deden, ibu dari pemuda pertama yang tertidur. Rumah itu terletak di bagian desa yang lebih dekat dengan hutan. Saat Aris tiba, wanita paruh baya itu sedang duduk termangu di tangga. Matanya kosong menatap ke arah rumpun bambu yang bergoyang pelan. Ia tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam beberapa hari. "Selamat pagi, Bu," sapa Aris dengan lembut. Wanita itu menoleh, butuh beberapa saat baginya untuk mengenali Aris. "Pagi, Dok," jawabnya dengan suara lirih. "Mau menengok Deden?" "Dia masih sama. Masih tidur." "Saya turut prihatin, Bu. Saya kemari ingin bertanya beberapa hal, mungkin bisa membantu saya menemukan penyebabnya," kata Aris, mengeluarkan buku catatan kecilnya. "Sebelum jatuh sakit, apa ada yang aneh dengan Deden? Makanan yang tidak biasa? Atau mungkin ia pergi ke suatu tempat yang jarang ia datangi?" Ibu Deden berpikir sejenak, jarinya menelusuri ukiran di tiang rumah. "Tidak ada yang aneh, Dok. Makanya ya seperti biasa, nasi dan ikan sungai. Kerjanya juga begitu, mencari getah di hutan. Tapi, beberapa hari sebelum dia tidur, dia sering bilang kalau hutan terasa berbeda." "Berbeda bagaimana?" tanya Aris, tertarik. "Katanya lebih sunyi. Tidak ada lagi suara monyet atau burung-burung. Hanya suara angin. Dia juga bilang, kadang-kadang di bagian hutan yang paling lebat, dekat air terjun 3 tingkat, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saya kira itu hanya perasaannya saja." Jelasnya, hutan yang lebih sunyi. Perasaan diawasi. Aris mencatatnya, meski otaknya yang logis mencoba menepisnya sebagai sugesti. Selanjutnya, Aris mengunjungi keluarga Mbah Suroto, korban kedua. Situasinya berbeda. Mbah Suroto sudah sangat tua dan keluarganya tampak lebih pasrah, seolah menerima ini sebagai takdir. Namun, saat Aris menanyakan hal yang sama, cucu Mbah Suroto memberikan informasi yang menarik. "Kakek itu pencari akar-akaran untuk jamu, Dok," kata pemuda itu. "Tempat favoritnya adalah di tepi sungai, di area yang berlumpur dekat muara anak sungai yang keruh. Seminggu sebelum beliau istirahat, beliau pulang membawa akar aneh yang belum pernah kami lihat. Warnanya pucat seperti tulang dan baunya seperti tanah setelah hujan lebat. Beliau bilang, akar itu memanggilnya. Akar yang memanggil." Lagi-lagi sebuah frasa yang berbau mistis. "Apa akarnya masih ada?" tanya Aris penuh harap. Pemuda itu menggeleng. "Sudah dibakar oleh Mbah Kerto, Dok," katanya. Benda itu membawa jejak sunyi. Frustrasi mulai menggerogoti Aris. Setiap petunjuk yang ia temukan selalu berujung pada dinding tahayul yang dibangun oleh Mbah Kerto. Ia kemudian kembali ke rumah Pak Tarno untuk memeriksa kondisinya. Lastri, istrinya, tampak sangat kelelahan.
Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia kurang tidur, merawat suaminya yang terbaring tak berdaya. Napasnya semakin lemah. "Dok," bisik Lastri, suaranya bergetar. "Tadi malam, saya bermimpi. Saya melihat Tarno berjalan sendirian ke tengah sungai, masuk ke dalam kabut sampai tidak terlihat lagi. Saya memanggilnya, tapi dia tidak menoleh." Aris memeriksa tanda-tanda vital Pak Tarno. Memang benar, pernapasannya semakin dangkal. Ia hanya bisa memberikan saran-saran suportif yang terasa hampa, jaga jalan napas, berikan nutrisi cair, terus ajak bicara. Ia merasa seperti seorang penipu, seorang dokter yang tidak bisa menyembuhkan. Kembali ke Pustu, Aris membentangkan selembar kertas besar dan menggambar peta kasar desa Sungai Kabut. Ia menanda lokasi rumah Deden, Mbah Suroto, dan Pak Tarno. Rumah Deden paling dekat dengan hutan lebat. Rumah Mbah Suroto paling dekat dengan muara anak sungai yang keruh. Rumah Pak Tarno berada di tengah-tengah, namun ia seorang penebang kayu yang sering beraktivitas di kedua area tersebut. Ada hubungan geografis, tapi terlalu kabur. Hutan dan sungai adalah denyut nadi kehidupan desa ini. Semua orang berinteraksi dengan keduanya. Tidak ada pola yang jelas. Saat Aris sedang tenggelam dalam peta dan catatannya, suara jeritan histeris yang melengking tinggi memecah keheningan sore itu. Bukan jeritan panik biasa. Ini adalah jeritan keputusasaan seorang ibu. Jantung Aris seolah berhenti berdetak. Dengan perasaan yang sudah sangat buruk, ia berlari keluar, mengikuti arah suara. Sumber jeritan itu adalah warung kelontong satu-satunya di desa, milik Pak Budi dan istrinya. Kerumunan kecil yang ketakutan telah terbentuk di depannya. Aris menerobos masuk. Di dalam, istri Pak Budi merong-rong sambil memeluk tubuh mungil putrinya, Melati, yang baru berusia 7 tahun. Gadis kecil itu terbaring di atas tikar pandan, matanya terpejam rapat, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya yang mungil, seolah sedang bermimpi bermain di padang bunga. Ia telah menjadi korban keempat. Pemandangan itu menghancurkan sisa-sisa ketenangan di desa. Seorang pemuda, seorang lansia, seorang pria dewasa yang kuat, dan kini seorang anak kecil. Penyakit ini tidak pandang bulu. Ia kejam dan acak. Tangis pilu sang ibu bergema di seluruh lembah, menjadi lagu pengiring kematian bagi harapan mereka. Para penduduk yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini menatap Aris dengan tatapan berbeda. Bukan lagi hanya harapan, tapi juga ada tuduhan di sana. Tatapan yang seolah bertanya, "Apa gunanya kau di sini jika tidak bisa berbuat apa-apa?" Aris melakukan pemeriksaan dengan tangan gemetar. Gejalanya identik, sempurna dalam keneriannya. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal mengapa seorang anak yang kemarin sore masih berlarian mengejar kupu-kupu, hari ini bisa terbaring dalam koma misterius. Di puncak keputusasaannya, saat logika dan imunnya terasa seperti debu yang tak berguna, Aris membuat sebuah keputusan. Ia akan mencari Mbah Kerto. Bukan untuk berdebat, bukan untuk mengejek kepercayaannya, tapi untuk mendengarkan. Ia menemukan sang dukun tua sedang duduk bersila di bawah pohon beringin raksasa di ujung desa, sebuah tempat yang dianggap keramat. Asap kemenyan yang tipis menari-nari di udara sore yang lembab. Mbah Kerto tidak menoleh saat Aris datang, seolah sudah tahu kedatangannya. "Ilmumu tidak menemukan jawaban, anak muda," sapa Mbah Kerto tanpa membuka mata. "Seorang anak kecil." "Mbah," kata Aris, suaranya serak karena emosi. Dia baru 7 tahun. Roh apa yang begitu kejam mengambil jiwa seorang anak? Mbah Kerto akhirnya membuka matanya. Tatapannya tajam dan kuno. "Kau masih berpikir ini tentang kekejaman. Ini tentang keseimbangan. Yang menunggu di dasar lembah tidak mengenal usia. Ia tidak mengenal dosa atau kebaikan. Ia hanya mengenal gangguan. Dan ia mengambil apa yang paling mudah dijangkau." "Gangguan apa? Apa yang telah kami lakukan?" desak Aris. Beberapa minggu sebelum jembatan putus, Mbah Kerto mulai bercerita, suaranya seperti bisikan angin. Orang-orang dari kota datang dengan mesin-mesin mereka. Mereka mulai menebang di hulu, di kepala naga, tempat mata air suci berasal. Mereka mengusik tanah, merobohkan pohon-pohon tua yang menjadi pasak bumi.
Mereka membangunkan napas sungai yang selama ini tertidur lelap. Kabut ini adalah napasnya yang gelisah. Dan ia memanggil jiwa-jiwa yang paling rapuh, yang paling lelah, yang paling terbuka untuk kembali ke dalam keheningannya. Penjelasan itu terdengar gila, tapi entah kenapa, ada logika mengerikan di dalamnya. Aktivitas penebangan liar di hulu. Mungkin saja itu mencemari sumber air dengan spora jamur atau mineral beracun yang belum teridentifikasi yang menyebabkan kondisi neurologis aneh ini. Interpretasi Mbah Kerto bersifat spiritual, tapi pemicunya mungkin sangatlah nyata. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Aris. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya sebagai dokter, tapi sebagai manusia yang ketakutan. Kita tidak bisa melawannya, jawab Mbah Kerto, matanya menatap jauh ke dalam kabut yang mulai merayap turun dari lereng bukit. Kita hanya bisa berharap ia akan puas dan kembali tidur. Kita harus memberikan persembahan. Kita harus menunjukkan rasa hormat. Dan kita harus berdoa agar ia tidak memanggil nama kita. Aris meninggalkan Mbah Kerto dengan perasaan yang lebih campur aduk dari sebelumnya. Ia berjalan pulang melewati jalan setapak desa yang kini benar-benar kosong. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu yang ironisnya begitu indah. Namun keindahan itu terasa seperti riasan di wajah mayat. Pintu-pintu dan jendela-jendela di setiap gubuk telah tertutup rapat, dipasangi palang seadanya. Desa Sungai Kabut telah berubah menjadi sebuah pemakaman bagi yang masih hidup. Saat ia tiba di depan pustu, ia berhenti. Ia menatap tempat tinggalnya yang kecil dan terisolasi itu. Untuk sesaat, ia merasa ragu untuk masuk. Bagaimana jika malam ini giliran dirinya? Bagaimana jika bisikan itu datang lagi dan kali ini ia terlalu lelah untuk melawannya? Dengan napas berat, ia mendorong pintu. Di dalam, kesunyian menyambutnya. Ia menyalakan lampu Petromax, cahayanya yang hangat hanya mampu mendorong kegelapan sejauh beberapa meter. Ia duduk di kursinya, memandangi peta kasarnya dan buku-buku medisnya. Semuanya terasa sia-sia. Malam itu, kabut di luar jendela tampak bergerak. Bukan lagi gumpalan uap air yang pasif, tapi seperti sesuatu yang hidup, bernapas, dan mengamati. Dan di tengah keheningan yang memekakan telinga, bisikan itu datang lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah melodi tanpa nada, sebuah janji istirahat dari semua ketakutan dan kegagalan. Sebuah undangan manis untuk menutup mata dan bergabung dengan jejak-jejak sunyi di tanah yang basah. Malam ketiga sejak epidemi bisu ini menunjukkan wajahnya adalah yang terpanjang bagi Aris. Ia membarikade dirinya di dalam pustu bukan dengan perabotan, melainkan dengan kewaspadaan. Setiap jam, ia memaksa dirinya bangun dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, memercikan air dingin ke wajahnya. Ia berperang melawan musuh yang tak terlihat, kantuk. Kantuk yang kini tidak lagi terasa alami, melainkan seperti jebakan maut yang mengintai. Bisikan di benaknya telah menjadi teman yang konstan. Sebuah lagu pengantar tidur yang mengerikan, menjanjikan kelegaan yang ia tahu adalah kebohongan abadi. Pagi menjelang, membawa serta berita yang sudah bisa ditebak, namun tetap menghancurkan. 2 nama baru ditambahkan ke dalam daftar tidur. Seorang wanita tua yang tinggal sendirian di tepi desa, dan seorang pemuda yang baru seminggu lalu membantu Aris memperbaiki atap pustu yang bocor. 6 orang kini terbaring dalam keheningan, 6 jiwa dicuri dari komunitas kecil yang rapuh ini. Kepanikan di desa telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih gelap, keputusasaan yang melumpuhkan. Orang-orang tidak lagi keluar rumah, bahkan untuk mengambil air. Mereka bertahan dengan sisa persediaan, memandang tetangga mereka dengan kecurigaan. Siapa selanjutnya? Apakah penyakit ini menular lewat udara, lewat sentuhan, atau lewat tatapan mata? Aris tahu ia berada di ambang batas kemampuannya. Logika medisnya telah hancur berkeping-keping. Teori tentang kontaminasi lingkungan dari penebangan liar di hulu masih ada di benaknya, tetapi tanpa alat uji laboratorium, itu hanyalah spekulasi. Ia menatap radio komunikasi tua yang teronggok di sudut ruangan. Benda itu adalah satu-satunya harapan mereka, sebuah jembatan elektronik ke dunia luar yang selama ini bungkam.
Jembatan kayu telah runtuh, tapi mungkin gelombang radio masih bisa menembus kabut tebal ini. Aku harus mencobanya lagi, gumam Aris pada dirinya sendiri. Harus ada cara. Ia ingat cerita dari dokter pendahulunya bahwa sinyal radio di lembah ini sangat bergantung pada cuaca dan lokasi. Kadang-kadang, sinyal terbaik bisa didapatkan dari titik yang lebih tinggi. Dengan tekad baru yang lahir dari keputusasaan, Aris mengemasi ranselnya. Ia memasukkan radio komunikasi, aki cadangan yang sudah agak lemah, beberapa botol air, dan segenggam biskuit. Tujuannya adalah Bukit Batu Menangis, sebuah bukit kapur yang menjulang di sisi barat desa. Menurut legenda setempat, bukit itu adalah tempat roh-roh leluhur berkumpul. Bagi Aris, itu adalah menara pemancar alami, titik tertinggi yang bisa ia capai dengan berjalan kaki sebelum hutan menjadi terlalu liar untuk ditembus. Saat ia melangkah keluar dari pustu, beberapa pasang mata mengawasinya dari balik jendela. Tidak ada yang menyapa atau bertanya. Wajah mereka adalah campuran antara ketakutan dan harapan yang samar. Mereka melihat dokter mereka berjalan menuju hutan, dan dalam keheningan itu, Aris merasa seperti sedang berjalan menuju tiang gantungan. Perjalanan ke Bukit Batu Menangis lebih sulit dari yang ia bayangkan. Jalan setapak yang biasanya cukup jelas kini tertutup semak belukar yang tumbuh cepat, seolah hutan itu sendiri berusaha menutup akses. Udara terasa berat dan lembab, dan kesunyian di sekelilingnya begitu pekat. Benar kata Ibu Diden, tidak ada suara primata atau kicau burung. Hanya suara napasnya yang terengah-engah dan gemerisik kakinya di atas daun-daun kering. Perasaan diawasi yang diceritakan Deden kini, ia rasakan sendiri, menusuk tengkuknya seperti jarum es. Beberapa kali ia berhenti dan menoleh ke belakang. Namun yang ia lihat hanyalah barisan pepohonan yang diam dan kabut yang merayap di antara batang-batangnya. Setelah hampir 2 jam mendaki, ia tiba di puncak. Pemandangannya menakjubkan sekaligus mengerikan. Seluruh lembah desa Sungai Kabut terhampar di bawahnya, tenggelam dalam lautan kabut putih yang bergolak perlahan. Atap-atap gubuk panggung tampak seperti pulau-pulau kecil yang kesepian. Dari ketinggian ini, desa itu tampak begitu kecil, begitu terisolasi, begitu tak berdaya. Aris segera bekerja. Ia memasang antena panjang, menghubungkannya ke radio, dan menyambungkannya ke aki. Jantungnya berdebar kencang saat ia memutar knob frekuensi, telinganya menempel erat ke pengeras suara. Kasesesaha. Cuaca di ibu kota provinsi. Kasesesaha. Diperkirakan cerah berawan. Sebuah suara. Suara manusia yang pecah-pecah dan terdistorsi, namun nyata. Harapan membuncah di dada Aris. Ia memutar knob dengan jari-jari gemetar, mencoba memperjelas sinyal. Halo, halo, panggilan darurat, panggilan darurat. Teriaknya ke mikrofon. Ini Dr. Aris Prasetyo dari Desa Sungai Kabut. Apakah ada yang mendengar saya? Ulangi, panggilan darurat tuh. Hanya desisan statis yang menjawab. Ia mencoba lagi, berteriak lebih keras, suaranya dipenuhi kepanikan. Kami butuh bantuan. Ada wabah. Orang-orang. Mereka tertidur dan tidak bangun lagi. Kami terisolasi. Jembatan runtuh. Tolong, siapapun yang mendengar ini, kirim bantuan. Sunyi. Lalu, di antara desisan itu, ia menangkap sesuatu. Bukan suara manusia, melainkan sebuah gema. Gema dari suaranya sendiri, yang terpantul kembali dari lembah di bawahnya. Tebantu tuan. Gema itu terdengar aneh, terdistorsi, seolah melewati medium yang lebih kental dari udara. Ia terus mencoba selama 1 jam berikutnya, memutar frekuensi, meneriakkan panggilan darurat hingga suaranya serak. Ia berhasil menangkap potongan-potongan siaran radio dari stasiun yang jauh, lagu dangdut yang terputus-putus, laporan berita yang tidak jelas, tetapi ia tidak bisa membuat koneksi 2 arah. Tidak ada yang menjawab panggilannya. Frekuensi darurat yang seharusnya selalu dipantau oleh tim RSAR atau polisi hutan tetap mati. Seolah-olah desa Sungai Kabut telah dihapus dari peta gelombang radio. Kelelahan dan kekecewaan memukulnya dengan keras. Ia duduk di atas batu kapur yang dingin, menatap lembah yang terbungkus kabut. Usahanya sia-sia.
Mereka benar-benar sendirian. Sementara itu, di desa, ketidakhadiran Aris dan kegagalan komunikasinya memicu perpecahan. Di balai desa yang reot, sekelompok warga berkumpul dipimpin oleh seorang pria bertubuh tegap bernama Jaka, salah satu penebang kayu yang paling vokal. Wajahnya keras dan matanya menyiratkan kemarahan yang lahir dari ketakutan. Kita tidak bisa hanya menunggu dokter kota itu, seru Jaka, suaranya menggema di ruangan yang kosong. Ilmunya tidak berguna di sini. Dia hanya mondar-mandir dengan buku-bukunya sementara orang-orang kita terus berjatuhan. Lalu kita harus bagaimana, Jaka? Tanya seorang pria tua dari kerumunan. Mbah Kerto bilang kita harus diam dan berdoa. Diam? Jaka tertawa sinis. Diam sampai kita semua tertidur selamanya. Aku tidak sudi. Mbah Kerto bilang ini karena napas sungai marah. Jika ia marah, kita harus melawannya, bukan menenangkannya. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut. Sebuah gagasan berbahaya mulai terbentuk di antara kelompok Jaka. Mereka percaya bahwa sumber kutukan ini adalah sesuatu yang fisik, sesuatu yang ada di dalam sungai. Mereka mulai berbicara tentang membersihkan sungai, sebuah eufemisme untuk ritual kekerasan. Mereka berencana untuk menumbangkan pohon-pohon besar di tepi sungai, melemparkan batu-batu besar ke dalam air, membuat keributan sebesar mungkin untuk mengusir roh jahat yang mereka yakini bersemayam di sana. Mbah Kerto yang mendengar rencana ini datang ke balai desa dengan langkah lambat namun berwibawa. Tongkatnya mengetuk lantai dengan keras. Kalian bodoh. Desisnya, matanya menyala-nyala. Kalian pikir kalian bisa melawan kekuatan lembah ini? Kalian hanya akan membuatnya semakin marah. Kalian akan menarik perhatiannya lebih cepat. Jalan satu-satunya adalah ketenangan. Persembahan, bukan kebisingan dan perusakan. Desa Sungai Kabut kini terbelah dua. Satu faksi yang lebih kecil dan lebih tua mengikuti jalan spiritual Mbah Kerto, memilih untuk berdiam diri, membakar kemenyan, dan merapalkan doa-doa kuno di dalam rumah mereka yang gelap. Faksi lainnya, yang lebih muda dan lebih putus asa, berkumpul di belakang Jaka, mengasah parang dan kapak mereka, bersiap untuk berperang dengan musuh yang tidak mereka pahami. Ketegangan di antara manusia kini sama pekatnya dengan kabut di luar. Saat senja mulai turun, Aris kembali ke desa dengan langkah gontai dan bahu terkulai. Ia melihat dua kelompok yang terpisah itu, merasakan permusuhan di udara. Kegagalannya di atas bukit terasa semakin pahit. Ia tidak hanya gagal menghubungi dunia luar, tetapi ketidakhadirannya juga telah membiarkan benih perpecahan tumbuh subur. Malam itu, saat Aris duduk sendirian di pustu, dikelilingi oleh kesunyian dan kegagalannya, ia mendengar suara-suara dari luar. Bukan bisikan gaib di benaknya, melainkan suara nyata. Teriakan-teriakan penuh amarah dari kelompok Jaka yang bergerak menuju sungai, diimbangi oleh lantunan doa yang lirih dari rumah-rumah pengikut Mbah Kerto. Aris bergegas ke jendela. Di bawah cahaya obor yang berkelip-kelip, ia bisa melihat siluet-siluet orang yang membawa kapak dan parang. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan berbahaya. Dan saat itulah ia menyadarinya. Epidemi ini tidak hanya mencuri napas dari para korbannya. Ia juga mencuri kewarasan dari mereka yang masih hidup. Ia mengadu domba mereka, mengubah ketakutan menjadi kemarahan, dan keputusasaan menjadi kekerasan. Musuh mereka bukan hanya penyakit atau roh. Musuh mereka adalah diri mereka sendiri. Dan di tengah frekuensi yang mati dan harapan yang padam, Aris tahu bahwa malam ini lembah itu akan menuntut harga yang lebih mahal. Malam turun seperti tirai hitam yang dijatuhkan di atas panggung tragedi. Udara begitu dingin hingga embun yang menetes dari daun-daun talas terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur menuju bencana. Dari dalam pustu, Aris hanya bisa menjadi saksi bisu dari kegilaan yang akan terjadi. Ia terjebak di antara dua keyakinan yang saling bertentangan, ritual kuno Mbah Kerto yang pasif dan agresi buta Jaka yang destruktif. Keduanya, dalam pandangan medisnya, sama-sama tidak rasional. Namun, di lembah yang telah ditinggalkan oleh logika ini, irasionalitas telah menjadi raja. Di tepi sungai,
Kelompok Jaka telah berkumpul, sekitar 15 pria, wajah mereka keras dan tegang di bawah cahaya obor yang menari-nari liar. Mereka membawa kapak yang biasa digunakan untuk menebang pohon, parang untuk membuka jalur di hutan, dan beberapa membawa gendang kulit sederhana. Jaka berdiri di atas sebuah batu besar, siluetnya tampak besar dan mengancam dengan latar belakang sungai yang gelap dan berkabut. Kita tidak akan mati dalam diam, teriak Jaka, suaranya memantul di permukaan air yang tenang. Dokter dari kota tidak bisa menolong kita. Tetua adat menyuruh kita bersembunyi seperti tikus. Tapi kita bukan tikus. Kita adalah laki-laki Sungai Kabut. Jika ada sesuatu di dalam sungai ini yang mengambil keluarga kita akan menyeretnya keluar. Kita akan membuat kebisingan yang begitu hebat hingga para setan pun lari ketakutan. Sorak-sorai kasar menyambut orasinya. Itu bukan sorakan semangat, melainkan sorakan yang lahir dari teror murni, sebuah upaya untuk menutupi gemetar di tangan mereka dengan genggaman kapak yang lebih erat. Atas perintah Jaka, mereka mulai. Beberapa pria mulai memukul gendang dengan ritme yang kacau dan cepat, tanpa harmoni, seperti detak jantung orang yang panik. Suara dung-dung-dung yang memekakan telinga itu memecah keheningan suci malam itu, sebuah pelanggaran sonik terhadap kedamaian lembah. Yang lain, dengan teriakan yang lebih mirip raungan binatang terluka, mulai mengayunkan kapak mereka ke batang-batang pohon tua yang berjajar di tepi sungai. Pohon-pohon yang selama bergenerasi dianggap sebagai penjaga, kini menjadi sasaran kemarahan mereka. Terdengar suara retakan kayu yang menyakitkan, disusul dengan bunyi gedebuk keras saat pohon pertama tumbang, sebagian cabangnya menghantam permukaan air dan menciptakan riak besar. Mereka bersorak lagi, lebih keras, seolah kemenangan kecil ini membuktikan kekuatan mereka. Dari kejauhan, di beranda rumahnya yang gelap, Mbah Kerto berdiri seperti patung. Ia memejamkan mata, tangannya terkepal erat pada tongkatnya hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap pukulan kapak terasa seperti pukulan ke jantungnya sendiri. Ia tidak mencoba menghentikan mereka. Ia tahu sudah terlambat. Bodoh, bisiknya ke dalam angin malam. Kalian tidak mengusirnya. Kalian mengundangnya untuk berpesta. Aris, yang melihat semua ini dari jendela pustu, merasakan gelombang mual. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah histeria massal. Ia ingin berlari keluar, berteriak pada mereka untuk berhenti, menjelaskan bahwa tindakan mereka tidak akan menyelesaikan apa-apa dan mungkin hanya akan menyebabkan lebih banyak celaka. Tapi apa yang bisa ia katakan? Bahwa mereka harus percaya pada sainsnya yang telah gagal. Bahwa mereka harus menunggu bantuan yang tidak akan pernah datang. Ia merasa lumpuh oleh ketidakberdayaannya sendiri. Ritual gila itu berlanjut. Lebih banyak pohon tumbang. Batu-batu besar digulingkan dari tepian dan jatuh ke sungai dengan suara ceburan yang dalam. Permukaan sungai yang tadinya tenang seperti cermin hitam kini bergolak liar. Kabut di atas air tanpa merespons. Ia tidak menipis, sebaliknya, ia menjadi lebih tebal, lebih bergolak, menggulung-gulung seperti sup yang mendidih. Ia merayap naik dari sungai dengan kecepatan yang tidak wajar, menyelimuti para pria itu dalam pelukannya yang dingin dan basah. Dan kemudian, sesuatu berubah. Suara gendang yang tadinya kacau tiba-tiba berhenti. Satu persatu. Bukan karena mereka lelah, tapi karena sesuatu yang lain. Aris menajamkan penglihatannya, mencoba menembus kabut tebal yang kini hampir menelan seluruh pemandangan. Ia melihat Jaka yang masih berdiri di atas batu, berhenti berteriak. Jaka memiringkan kepalanya, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar Aris. Keheningan yang tiba-tiba itu jauh lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Itu adalah keheningan yang berat, yang menekan. Bahkan suara jangkrik dan katak malam pun ikut lenyap. Seluruh lembah seolah menahan napas. Lalu, dari arah sungai, terdengar sebuah suara. Bukan suara air atau angin. Itu adalah suara dengungan rendah, sangat rendah, hampir di luar jangkauan pendengaran manusia, namun bisa dirasakan sebagai getaran di tanah dan di tulang rusuk. Dengungan itu perlahan-lahan semakin keras, sebuah frekuensi yang membuat bulu kuduk merinding dan gigi terasa ngilu.
Para pria di tepi sungai membeku. Obor di tangan mereka mulai berkedip-kedip seolah kehabisan oksigen. Kabut di sekitar mereka berputar lebih cepat, membentuk pusaran-pusaran kecil. Apa? Apa itu? Terdengar suara salah satu pria, gemetar ketakutan. Jaka, dengan sisa-sisa keberaniannya, mengangkat parangnya. Jangan takut, ini hanya tipuannya. Teriaknya, meskipun suaranya tidak lagi terdengar yakin. Saat itulah hal pertama terjadi. Seorang pria yang berdiri paling dekat dengan air, yang sedang mengangkat batu besar di atas kepalanya, tiba-tiba berhenti. Batu itu jatuh dari tangannya dengan bunyi gedebuk yang teredam di tanah basah. Pria itu berdiri diam sejenak, lalu tubuhnya limbung dan ia jatuh ke depan, wajahnya lebih dulu menghantam lumpur. Ia tidak kejang-kejang, tidak berteriak. Ia hanya runtuh, seperti boneka yang talinya diputus. Kepala semua orang menoleh ke arahnya. Kepanikan yang sesungguhnya, yang dingin dan menusuk, akhirnya memecah cangkang kemarahan mereka. Seseorang berteriak, lalu yang lain. Mereka mulai mundur, menjatuhkan kapak, dan parang mereka tersandung akar-akar pohon dalam upaya mereka untuk melarikan diri dari tepi sungai. Tapi sudah terlambat. Satu persatu, dengan kecepatan yang mengerikan, mereka mulai berjatuhan. Pria yang memukul gendang terakhir ambruk di atas instrumennya, menciptakan satu bunyi dung yang teredam dan final. Pria lain yang mencoba lari hanya mampu mengambil 3 langkah sebelum kakinya menyerah dan ia jatuh tersungkur. Mereka tidak pingsan. Mata mereka masih terbuka sesaat sebelum jatuh, menatap kosong ke dalam kabut, seolah melihat sesuatu yang tak terlukiskan. Ini bukan tidur abadi yang damai seperti yang dialami korban-korban sebelumnya. Ini adalah pemadaman paksa, seketika, dan brutal. Jaka adalah yang terakhir berdiri di atas batunya. Wajahnya adalah topeng horor. Ia melihat orang-orangnya bergelimpangan di sekelilingnya seperti prajurit yang tumbang di medan perang sunyi. Ia berbalik, hendak melompat dari batu itu, dan lari. Tetapi kakinya seolah terpaku. Ia mengangkat tangannya ke kepalanya, seolah merasakan sakit yang luar biasa. Ia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak, menatap lurus ke arah Pustu, seolah tatapannya tertuju langsung pada Aris. Dalam tatapan terakhir itu, Aris tidak melihat kemarahan atau keberanian, hanya penyesalan yang tak terhingga dan teor yang paling murni. Lalu, tubuh Jaka yang kekar itu menjadi lemas dan ia roboh ke samping, jatuh dari batu, dan menghilang ke dalam kabut tebal di bawah. Dengungan rendah itu perlahan memudar. Keheningan kembali menyelimuti lembah, kini lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Di tepi sungai, hanya obor-obor yang jatuh yang masih menyala. Cahayanya yang sekarat menerangi pemandangan pembantaian tanpa darah. 15 tubuh terbaring tak bergerak di antara pohon-pohon yang tumbang dan lumpur yang terinjak-injak. Aris berdiri terpaku di depan jendela, tubuhnya sedingin es. Napasnya tercekat di tenggorokan. Apa yang baru saja ia saksikan? Penyakit, histeria massal yang menyebabkan sinkope esofagal, atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang benar-benar terbangun oleh ritual bodoh mereka. Ia menatap tangannya. Gemetar hebat. Ilmunya, pengetahuannya, semua rasionalitas yang ia pegang teguh terasa seperti selembar kertas tipis yang mencoba menahan badai. Malam ini, lembah itu telah menunjukkan kekuatannya. Bukan dengan bisikan lembut, tetapi dengan raungan yang sunyi. Ia telah membalas gangguan dengan keheningan total. Di seluruh desa, lantunan doa berhenti. Pintu-pintu yang tertutup semakin rapat. Tidak ada yang berani mengintip keluar. Mereka semua telah mendengar keheningan yang tiba-tiba itu, dan mereka tahu apa artinya. Ketakutan kini telah mencapai puncaknya, berubah menjadi teror absolut yang membuat jiwa terasa beku. Aris tahu ia harus melakukan sesuatu. Sebagai satu-satunya dokter, ia harus memeriksa mereka, melihat apakah ada yang masih bisa diselamatkan. Tapi kakinya menolak untuk bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dr. Aris Prasetyo merasa benar-benar kalah. Ia tidak hanya melawan wabah, ia melawan tempat itu sendiri. Dan malam ini, tempat itu telah menang telak.
Fajar yang menyingsing di desa Sungai Kabut keesokan harinya terasa seperti sebuah penghinaan. Cahaya matahari yang kemasan mencoba menerobos lubung kabut, melukis pemandangan dengan warna-warna lembut yang sama, sekali tidak sesuai dengan horor yang menyelimuti hati setiap orang yang masih sadar. Keheningan pasca pembantaian jauh lebih berat daripada keheningan sebelumnya. Bukan lagi keheningan yang penuh antisipasi, melainkan keheningan sebuah makam. Aris tidak tidur sama sekali. Ia menghabiskan malam dengan duduk di kursinya, menatap kosong ke arah tepi sungai yang kini tak terlihat, memutar ulang adegan mengerikan itu di benaknya. Suara tubuh-tubuh yang berjatuhan, keheningan yang tiba-tiba, tatapan terakhir Jaka semuanya terpatri di retinanya. Ia merasa seperti seorang pengecut. Ia hanya menonton saat 15 nyawa padam begitu saja. Rasa bersalah menggerogotinya, bercampur dengan teror yang membuat perutnya mulas. Ketika cahaya pertama mulai tampak, memaksakan diri, Aris tahu ia tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Dengan sisa-sisa keberanian dan rasa tanggung jawab profesional yang hampir padam, ia memaksa dirinya untuk bertindak. Ia mengambil tas medisnya, sebuah gerakan refleks yang kini terasa sia-sia, dan beberapa gulung kain kasa dan perban. Entah untuk apa. Ia harus turun ke sana. Ia harus memastikan. Saat melangkah keluar dari pustu, desa terasa seperti kota hantu. Tidak ada satupun pintu atau jendela yang terbuka. Bahkan hewan-hewan ternak pun tampak diam di kandang mereka. Aris berjalan sendirian di jalan setapak yang lengang menuju sungai. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di dasar laut. Kabut masih cukup tebal di dekat permukaan tanah, membasahi ujung celananya dan mengirimkan hawa dingin yang merambat hingga ke tulang. Pemandangan di tepi sungai persis seperti yang ia takutkan. Sebuah diorama kematian yang mengerikan. 15 pria terbaring dalam posisi aneh di tempat mereka jatuh. Beberapa telungkup di lumpur, yang lain terlentang dengan mata menatap kosong ke langit berkabut. Kapak dan parang berserakan di sekitar mereka seperti mainan yang dibuang. Pohon-pohon yang tumbang menjadi nisan-nisan alami bagi ritual bodoh mereka. Tidak ada darah, tidak ada luka yang terlihat, hanya keheningan absolut. Dengan jantung yang berdebar di tenggorokannya, Aris mendekati tubuh pertama, seorang pemuda yang ia kenal sering membantunya mengangkat kotak-kotak obat. Ia berlutut, merasakan denyut nadi di lehernya. Tidak ada. Ia menempelkan stetoskop ke dada pemuda itu. Hening. Ia melakukan hal yang sama pada tubuh kedua, ketiga, dan keempat. Hasilnya sama. Mereka semua telah tiada. Tidak dalam keadaan koma seperti korban tidur abadi sebelumnya. Mereka benar-benar mati. Sesuatu telah menghentikan jantung mereka seketika. Aris berdiri di tengah-tengah pemakaman dadakan itu, merasa pusing dan mual. Apa yang bisa menyebabkan kematian massal secepat ini? Gas beracun yang dilepaskan dari dasar sungai karena gangguan? Sebuah fenomena infrasonik yang kuat yang menyebabkan fibrilasi ventrikal. Teorinya berkejaran di otaknya. Tetapi semuanya terasa seperti fantasi ilmiah yang dibuat-buat untuk menenangkan diri. Kebenarannya terasa jauh lebih purba dan tak terjangkau. Saat sedang memeriksa tubuh Jaka yang terbaring kaku di dekat batu tempat ia berdiri, Aris melihat sesuatu yang aneh. Di kulit Jaka yang terbuka di leher dan lengannya ada pola-pola halus yang nyaris tak terlihat. Bukan ruam, bukan juga lebam. Pola itu lebih mirip jejak pembuluh darah yang menghitam, membentuk jaringan rumit seperti akar tanaman atau miselium jamur di bawah kulit. Pola itu tampak gelap dan mati. Aris segera memeriksa tubuh-tubuh lainnya. Semua pria yang tewas di tepi sungai memiliki tanda yang sama. Pola akar hitam yang samar di bawah kulit mereka. Ini adalah gejala baru, sesuatu yang tidak ia lihat pada korban-korban tidur abadi yang masih terbaring di rumah mereka. Ini adalah tanda dari kematian yang cepat dan keras. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari dalam kabut. Mbah Kerto. Ia berjalan di antara mayat-mayat itu dengan ekspresi wajah yang tidak terbaca. Tongkatnya tidak mengeluarkan suara di atas tanah yang lembab. Ia berhenti di samping Aris. "Kau lihat?" bisik Mbah Kerto, matanya tertuju pada pola hitam di kulit Jaka. Itu adalah akar sunyi.
Tanda bahwa sungai telah mengambil jiwa mereka secara paksa. Mereka tidak dipanggil untuk tidur. Mereka dicabut tuh. Ini pasti ada penjelasan medisnya, Mbah, kata Aris, suaranya gemetar. Mungkin sejenis jamur atau toksin yang masuk ke aliran darah. Sebutlah sesukamu, anak muda, potong Mbah Kerto, nadanya datar. Kau menyebutnya toksin, aku menyebutnya kemarahan. Hasilnya tetap sama. Mereka mengusik tidur yang menunggu, dan ia menarik mereka ke dalam tanah. Mbah Kerto kemudian menunjuk ke arah sungai. Lihat tuh, Aris mengikuti arah pandangannya. Permukaan sungai kini tenang luar biasa, seperti kaca hitam yang tak beriat. Namun ada yang berbeda. Di beberapa titik di permukaan air, tumbuh gugusan-gugusan kecil dari sesuatu yang tampak seperti jamur atau lumut berwarna putih pucat. Bentuknya aneh, seperti jari-jari kurus yang mencuat dari dalam air, berkelompok dalam formasi yang tidak alami. Mereka tidak ada di sana kemarin. Bunga kepahitan, gumam Mbah Kerto. Mereka tumbuh setelah sungai memakan korban. Semakin banyak bunga itu, semakin lapar napas sungai. Ini belum berakhir, dokter. Ini baru permulaan dari akhir. Pemandangan itu, ditambah dengan kata-kata Mbah Kerto yang penuh firasat, akhirnya mematahkan semangat Aris. Ia merasa seperti sedang tenggelam. Semua pelatihannya, semua pengetahuannya, terasa tidak relevan. Ia bukan lagi seorang dokter yang memerangi wabah, ia adalah seorang penyintas yang terperangkap dalam cerita horor rakyat yang menjadi kenyataan. Mereka meninggalkan mayat-mayat itu di sana. Tidak ada yang berani memindahkannya. Para istri dan anak-anak yang kini menjadi janda dan yatim piatu hanya bisa meratap dalam keheningan di balik pintu rumah mereka yang tertutup. Desa Sungai Kabut kini menjadi desa para janda. Ketakutan telah digantikan oleh duka yang melumpuhkan. Aris kembali ke pustu dan membanting pintu di belakangnya. Ia menyandarkan punggungnya ke pintu, lalu perlahan-lahan merosot ke lantai. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya yang gemetar. Ia kalah, benar-benar kalah. Ia telah gagal sebagai dokter, gagal sebagai pelindung. Ia gagal memahami, gagal berkomunikasi, gagal mencegah. Ia duduk di lantai yang dingin itu selama berjam-jam, sementara cahaya matahari di luar semakin terang. Pikirannya kosong, dipenuhi oleh kebisingan putih keputusasaan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memikirkan cara melawan penyakit ini. Ia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Haruskah ia mencoba menembus hutan, mengikuti aliran sungai ke hilir, kematian di dalam hutan karena tersesat, atau dimakan binatang buas terasa lebih baik daripada menunggu giliran untuk tertidur atau dicabut di desa terkutuk ini. Saat itulah, di tengah keputusasaannya yang paling dalam, ia mendengar ketukan pelan di pintu pustu. Ketukan itu ragu-ragu, nyaris tak terdengar. Bukan ketukan panik atau marah, hanya ketukan yang tenang dan persisten. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dukungan Anda melalui ikuti suka dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga cerita hari ini bisa menjadi sedikit hiburan untuk hari Anda. Jika Anda merasa kesepian atau lelah, silakan terus ikuti bagian 2 ya. Dengan enggan, Aris bangkit dan membuka pintu. Di depannya berdiri Lastri, istri Pak Tarno. Wajahnya pucat dan lelah, tetapi matanya tidak lagi dipenuhi kepanikan seperti hari-hari sebelumnya. Ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang menyerupai ketenangan yang ganjil. Dokter, sapanya dengan suara datar. Bapak harus melihat ini. Aris mengira ia akan melaporkan bahwa kondisi suaminya memburuk. Ada apa, Bu Lastri? Apakah Pak Tarno? Bukan, potong Lastri, menggelengkan kepalanya perlahan. Dia berbeda. Dia melakukan sesuatu. Penasaran, Aris mengikutinya kembali ke rumahnya. Ia masuk ke dalam gubuk yang remang-remang itu, bersiap untuk melihat pemandangan yang menyedihkan. Namun, apa yang ia lihat membuatnya berhenti seketika. Darahnya seolah membeku. Pak Tarno, yang telah berhari-hari terbaring koma, kini duduk tegak di dipan bambunya. Matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong,
menembus dinding di depannya. Tubuhnya kaku, dan tangannya bergerak. Dengan gerakan yang lambat, kaku, dan ritmis, jari-jarinya yang kurus menelusuri permukaan dipan bambu, mengukir pola-pola aneh. Pola yang sama persis dengan akar sunyi yang dilihat Aris di kulit para korban di tepi sungai. Pak Tarno masih tertidur. Jiwanya tidak ada di sana. Tapi tubuhnya telah menjadi medium untuk sesuatu yang lain. Sesuatu sedang berkomunikasi melalui dirinya. Dan Aris, dengan rasa ngeri yang semakin menjadi, menyadari bahwa apapun yang melanda desa mereka tidak hanya mengambil nyawa. Ia juga menggunakan mereka yang masih hidup sebagai alatnya.